Oke, kita lanjutkan ya ke segmen video berikutnya gitu. Di sebelumnya tadi kita sudah mengenal pendekatan pertama ya, yaitu adalah pendekatan index tuning untuk meningkatkan performa dari database kita. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan berikutnya, yaitu adalah pendekatan query tuning. Oke ya, dimana dua pendekatan ini masih belum mengubah skema sama sekali ya. Oke. Jadi masuk dulu ke pertama, yaitu adalah query plan. Oke, jadi seperti yang disampaikan di video-video sebelumnya, oke, sebuah query gitu ya, query itu diproses di DBMS-nya, dia akan diparsing dulu ya ke dalam sebuah representasi yang dipahami oleh mesin. Oke, dalam konteks ini ya relational algebra ya. Oke, di query ini dia bisa representasi 1, representasi 2, representasi 3. Oke, jadi satu query itu dia bisa ada beberapa representasi di mana masing-masing representasi ini dia memiliki masing-masing cost ya. Tadi disampaikan juga ada cost estimation gitu ya. Oke. Nah, oke. Bisa jadi karena query kita kompleks gitu ya. Dia tidak bisa memilih representasi yang paling bagus atau plan yang paling bagus. Oke. Sehingga di sini query-nya menjadi kurang cepat. Oke. Di konteks ini kita bisa menggunakan perintah explain. Jadi explain query kita apa gitu ya. Dia nanti akan bisa menjelaskan bagaimana query kita itu dieksekusi. Misalnya menggunakan indeks apa, kemudian sequence apakah tidak menggunakan index alias sequence searching, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk optimisasi query berapa, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query yang dipilih dari hasil optimisasi itu berapa second gitu juga akan ada semua di sini. Oke. Nah, bisa jadi juga tadi ya optimizer itu dia menggunakan data yang old gitu ya. Jadi untuk menghitung cost ini, oke, jadi ini tadi cost 1, cost 2, cost 3 itu dia menggunakan statistik gitu ya. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di materi query processing dan materi query optimization gitu ya. Tapi singkatnya adalah sekali lagi untuk menghitung cost ini kita butuh statistik kayak row-nya ada berapa, kemudian sebaran datanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya ini old gitu ya, jadi estimation cost-nya ini sendiri, cost estimation ini dia tidak valid, sehingga tadi optimizer-nya dia memilih representasi yang tidak bagus, oke, bad plan, oke, sehingga tadi responnya menjadi lama. Nah, di beberapa contoh misalnya adalah menggunakan query yang bertele-tele, yaitu contohnya adalah nested subquery di sini ya. Dan di sini disebutkan dia tidak teroptimisasi oleh optimizer DBMS. Oke. Nah, di konteks ini nested subquery ini di textbook dia disarankan untuk dikonversi ke query lain menggunakan pendekatan join. Oke, atau teknik ini biasanya sering di-refer dengan decorrelation technique. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca textbook di chapter 16.4.4. Oke, kemudian di beberapa DBMS dia juga bisa support optimizer hints. Jadi ini semacam guide hints gitu ya ke optimizernya. Oh, kamu pakai query plan yang seperti ini yang preferable, yang lebih ditekankan oleh usernya gitu ya. Itu juga bisa kita instruksikan seperti itu. Oke, dan ini ada catatan yang penting. Oke, di mana sekarang optimizer itu semakin lama semakin bagus ya. Sehingga sebenarnya ini menjadi kurang relevan lagi karena semakin bagus optimizernya, meskipun kita menulis query itu sangat bertele-tele gitu ya, itu juga akan bisa dioptimize oleh optimizernya untuk memilih plan yang paling bagus. Oke. Kemudian ini contoh tadi optimizer hints-nya. Nanti kalian bisa baca detailnya di sini. Oke, kemudian tuning query selanjutnya adalah yang kita sebut dengan set orientations. Oke. Jadi di sebuah aplikasi sekarang, contohnya aplikasi internet ya, kita ada front end, ada back end gitu ya. Nah,
Untuk melakukan query, kita merequest dari front end, request ke server di back end ini, kemudian kita balikan. Sehingga ini perlu komunikasi ya. Komunikasi di sini kontak database melakukan query dia memberikan jawaban dibalikan ke front end. Nah, di beberapa kasus sebenarnya kita mengquery dengan pola yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Contohnya misalnya select sum salary dari tabel instructor di mana departemennya adalah ini sebagai parameter departemen A, departemen B dan seterusnya. Jadi di sini direkomendasikan instead of kita menggunakan query yang seperti ini, kalau misalnya kita menghitung ada 10 departemen, berarti kita kan mengeksekusi 10 query ya. Di sini balikin lagi 10 kali gitu. Jadi instead of melakukan yang seperti ini, kita bisa langsung saja eksekusinya sekali saja dengan query yang seperti ini. Jadi select department name, kita sum salary, dari tabel instructor kita group by. Sehingga di sini kita mendapatkan satu set data, departemen apa, kemudian jumlah gajinya berapa gitu, langsung kita balikan di sini dan kita parsing di front end-nya. Nah, ini adalah teknik yang kita sebut sebagai set orientation, yaitu adalah melakukan viewer call, jadi nge-call ke database-nya lebih sedikit. Oke, itu adalah pendekatan yang bisa kita gunakan di level tuning query.